Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat dimanapun kita berada. Hari ini saya akan melakukan percobaan untuk materi hidrolisis garam. Adapun judul percobaan yang akan saya praktikkan hari ini yaitu adalah menguji sifat larutan garam. Kemudian tujuan percobaan adalah untuk menguji sifat asam basa dari beberapa larutan garam. Oke, jadi saya jelaskan bahwa garam ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah garam yang bersifat asam, kemudian garam yang bersifat basa, dan garam yang bersifat netral. Di percobaan ini saya menggunakan beberapa bahan dari larutan garam. Di sini yang pertama saya punya Na2SO4 atau natrium sulfat, kemudian CH3CONA natrium asetat, kemudian NaCl natrium klorida atau garam, kemudian Na2CO3 natrium karbonat, kemudian CH3COONH4 atau amonium asetat, dan yang terakhir adalah NH4Cl atau amonium klorida. Kemudian sini saya punya lakmus merah. Kemudian saya juga punya beberapa lembar lakmus biru. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini, saya gunakan beberapa buah pipet tetes dan 2 buah plat tetes. Oke, jadi plat tetes ini digunakan untuk meletakkan kertas lakmus yang nanti akan ditetesi oleh beberapa larutan garam dan mengamati perubahan yang terjadi. Oke, langkah percobaan nanti yang pertama adalah mengambil lakmus merah dan lakmus biru, kemudian diletakkan dalam plat tetes, kemudian mengambil larutan garam yang akan kita uji, kemudian meneteskan ke kertas lakmus merah dan lakmus biru, kemudian mengamati perubahan yang terjadi dan mencatat hasilnya. Baiklah, saya akan melakukan percobaannya. Yang pertama adalah meletakkan masing-masing selembar lakmus merah di masing-masing lubang sesuai dengan bahan yang kita gunakan. Karena di sini ada 6 bahan, maka 6 lubang yang kita isi. Oke, lakmus merah sudah. Sekarang lakmus biru juga di masing-masing lubang. Jadi kita siapkan 6 lubang ya. Oke, di sini ada plat tetes telah diberikan lakmus merah juga lakmus biru. Langkah selanjutnya adalah meneteskan lakmus merah dan lakmus biru menggunakan bahan yang kita uji. Yang pertama adalah Na2SO4. Jadi ini diteteskan di lubang pertama. Oke, kemudian lubang kedua menggunakan CH3CONA. Kemudian lubang ketiga menggunakan NaCl, garam. Kemudian lubang keempat menggunakan Na2CO3.
Kemudian lubang keempat menggunakan CH3CONH4. Dan lubang terakhir dengan NH4Cl. Oke, sekarang kita lihat perubahan yang terjadi pada lakmus merah dan lakmus merah setelah kita tetesi larutan garam. Oke, untuk di larutan pertama, ketika kita menggunakan natrium sulfat, lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Kemudian setelah kita tetesi CH3CONH, lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Kemudian setelah kita tetesi larutan garam, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Kemudian setelah kita tetesi Na2CO3, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Setelah kita tetesi CH3CONH4, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru menjadi merah. Kemudian larutan terakhir kita gunakan NH4Cl, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Nah, dalam pengerjaan hasil pengamatan nanti di LKS-nya halaman 14, kita sesuaikan dengan bahan yang ada di sini. Jadi kita punya 6 bahan. Kemudian setelah Anda menentukan asam dan basa, itu cukup dengan memberikan tanda di atas 7 untuk pH basa dan di bawah 7 untuk pH asam dan sama dengan 7 untuk pH netral. Demikianlah tadi hasil percobaan yang telah saya lakukan terkait bagaimana menguji sifat larutan garam dengan menggunakan lakmus merah dan juga lakmus biru. Saya kira materi ini telah dijelaskan bagaimana sifat dari larutan asam dan sifat dari larutan basa ketika kita uji dengan lakmus merah dan juga lakmus biru. Kemudian semoga tugas ini, meskipun kita hanya bertemu secara virtual, ini kemudian menambah wawasan dan pengetahuan kalian terkait materi hidrolisis garam. Dan saya harap pembelajaran harus tetap berlangsung meskipun pandemi kita tidak tahu sampai kapan berakhir dan kapan tatap muka boleh dilakukan. Tapi ini bukanlah sebuah alasan bahwa kita tidak belajar. Kemudian jika nanti ketika kalian mengerjakan dan menyelesaikan tugas ini terdapat kendala, boleh konsultasi ke saya melalui grup WA atau dihubungi secara langsung atau ketemu langsung untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Video ini mungkin singkat dan mungkin banyak kekurangan, tapi setidaknya ini bisa mewakili percobaan yang seharusnya kita lakukan bersama, namun kondisi tidak memungkinkan. Jadi ini saya gunakan waktu untuk membuat video ini. Saya rasa demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.